mendapatkan siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Tapi dari Quran surat Al-Baqarah ayat 256 yang telah dibaca oleh Mas Akmal tadi. Jadi siapa yang dapat menyimpulkan isi dari Quran surat Al-Baqarah ini? Silakan angkat tangan. Silakan Mas Sudah. Intinya, ya jangan Mbak. Ya. Intinya Allah tidak akan memberatkan hambanya, tidak akan memberikan beban kepada hambanya. Kemampuan. Yang kedua, Itu manusia itu akan mendapatkan berapa pahala? dari Allah. Yang atas apa pahalanya? Atas ibadahnya. Allah akan memberikan pahala kepada hambanya ketika hamba tersebut melakukan ibadah atau pekerjaan yang kebaikan. Terus manusia atau hambanya itu akan mendapatkan dosa ketika melakukan selanjutnya, apa saja yang menjadi alasan dibolehkannya rukhsah itu? Nah, di sini ada tiga alasan yang menjadikan rukhsah itu boleh dikerjakan. Yang pertama, ketika tujuan rukhsah itu bukan untuk berperilaku zalim, dosa, atau meringankan suatu hukum yang sudah ringan. Contoh, siapa yang bisa memberikan contoh untuk rukhsah yang berperilaku zalim? Ayo sudah. Sudah. Nanti dibuat PR ya. Tentang contohnya rukhsah ini ya. Rukhsah yang pertama alasan rukhsah yang pertama. Terus yang kedua itu alasan yang kedua, orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir diberikan keringanan sesuai dengan jarak dan kondisi yang ditentukan. Begitu pula pada puasa Ramadan. Nah, ketika musafir yang kalian ketahui itu apa saja yang rukhsah yang Allah berikan dalam beribadah kepada orang musafir itu apa saja biasanya? Sholatnya dijamak. Sholatnya boleh dijamak. Asalkan apa? Niatnya baik. Ya, asalkan tujuan musafirnya itu baik. Tidak lupakan. Tidak bermaksiat. Contoh maksiatnya apa?
dilakukan oleh wali songo itu juga bersangkut pautkan dengan erat di situ. Yaitu menjadi dasar. Dan ketika tradisi itu dihilangkan untuk acara ataupun acara perkawinan kan itu bisa menjadi sebuah hal negatif dalam sebuah kelompok ataupun desa. Menurut saya ya, itu di usul fikih kan itu yang mengikuti adat kebudayaan itu kan di usul fikih. Nah, untuk hukumnya sholat ketika menikah itu kalau menurut agama yang apa maksudnya? Menurut Al-Quran sendiri itu dosa kalau misalkan memang meninggalkan. Mengkodok itu kan hukumnya juga dosa karena misalkan sholat zuhur ya, kita ada acara gitu sholat zuhur yang nggak bisa sampai sholat pada waktu itu, terus kita akhirnya mengkodok di sholat asar. Nah itu kita juga sangat dosa karena kita mengulur waktunya gitu. Dalam hukum itu ada dosa yang didapatkan terus dengan dikodok, lalu dengan mengkodok sholatnya juga. Terus bagaimana dengan tradisi menikah? Apakah itu menjadi haram karena menjadi sebuah unsur sholat? Nah, itu kan panitia DPR ya. Karena di dalam PR-nya ada 3 ya. Ingat ya anak-anak? Iya. Terus ini bisa dibaca ya maksud dalam sholat. Berdijelaskan sama aja nanti. Ayat tersebut menjelaskan bahwa orang yang sedang dalam perjalanan diperbolehkan untuk minta sholat seperti yang dikatakan tadi ayat yang Al-Abi. Begitu pula Rasulullah pernah melakukan sholat Jumat sebagaimana yang tertera pada hadis berikut ini. Artinya apabila Nabi Muhammad akan melaksanakan sholat jamak 2 sholat dalam perjalanan, beliau mengakhirkan sholat zuhur hingga awal waktu asar, kemudian beliau menjamak antara keduanya. Next. Selanjutnya rukhsah dalam puasa. Yang pertama ada sakit, musafir, haid, nifas, ibu hamil, dan menyusui. Yang kelima orang tua yang rentan. Yang pertama kemudahan berpuasa ketika orang itu sakit. Yang disebutkan orang sakit di sini adalah mereka yang berat berpuasa karena sakitnya. Apabila mereka berpuasa, penyakitnya akan bertambah keringanan seperti kodok tadi atau kalau sakit biwak aja. Terus yang kedua musafir. Mereka diperbolehkan mereka sholat walaupun perjalanannya tidak sulit dan tidak memberatkan. Boleh menjalankan puasa. Orang-orang dengan pekerjaan dalam berjalan secara terus seperti pengemudi taksi, kereta api, kru pesawat terbang dan lain-lain itu diperbolehkan tidak melaksanakan puasa. Namun mereka dapat mengganti puasanya di hari Yang ketiga yaitu perempuan yang haid dan nifas. Wanita yang haid dan nifas wajib meninggalkan puasa lalu menggantikannya di hari yang lain. Siapa di sini sudah bolong puasanya ya? Ya pastinya. Kalau laki-laki bolong apa tidak puasa? Bolong ya. Jangan lupa untuk dikodok ya. Terus yang keempat ibu hamil dan menyusui. Kedua perempuan ini wajib mengganti puasanya sebagaimana orang yang sakit. Kalau khawatir puasanya akan menjadi mudarat kepada dirinya atau kepada bayinya, keduanya diwajibkan mengganti puasa dan membayar fidyah kepada fakir miskin apabila ternyata menimbulkan mudarat bagi anaknya. Terus yang kelima orang tua yang rentan. Rentan apa itu? Rentan apa rentan? Rentan. Orang tua yang renta dan
itu sudah menjadi rukhsah. Karena untuk Islam kita kan yang kelima adalah menunaikan haji bagi yang mampu. Nah itu sudah ada rukhsahnya, yaitu bagi yang mampu. Jika rukun Islam yang kelima itu hanya menunaikan haji, berarti itu kan hukumnya wajib. Nah itu tidak ada keringanan. Sedangkan di rukun Islam yang kelima itu kan rukhsah, ada yang rukhsah dalam menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Mampu dalam beribadah haji berhubungan dengan biaya, keluarga yang ditinggalkan, kemampuan fisik, dan sehat selama melaksanakan haji. Terus sekali seumur hidup, haji dilakukan sekali seumur hidup. Ibadah haji diwajibkan hanya sekali dalam seumur hidup. Apabila akan melaksanakan ibadah haji lagi, maka hukumnya sunnah, tidak wajib lagi. Yang ketiga, haji boleh dikerjakan orang lain. Ibadah haji bisa dilakukan meski orangnya masih hidup. Misalkan karena sudah tua, karena kan dalam ibadah haji itu perjalanannya panjang. Perjalanan dari tempat kita ke tempatnya itu juga jauh. Terus kita melaksanakan rukun hajinya itu juga dengan berjalan atau fisiknya kuat gitu. Itu kalau sudah tua dan dalam keadaan sakit, ibadah itu boleh dikerjakan orang lain. Wah, boleh diwakilkannya itu untuk semua hal apa gimana untuk beberapa syarat haji saja. Ya, misalkan sudah dapat haji tapi orangnya meninggal, kan itu saya berarti orang tuanya masih hidup. Iya, kalau sakit bentar, kalau orang tuanya yang mau berangkat itu masih mau menjalankan karena mau melihat Ka'bah, silakan. Jadi sudah sesuai kesepakatan mereka ya. Terus yang keempat, pembayaran dam boleh diganti dengan puasa. Dam itu apa? Denda boleh diganti dengan puasa. Pembayaran dam dalam ibadah haji dengan menyembelih kambing. Namun kalaupun tidak punya uang untuk menyembelih kambing, dendanya dapat diganti dengan berpuasa 3 hari di tanah suci. Dan 7 harinya dilakukan setelah kembali ke tanah air. Itu ketika benar-benar tidak punya uang untuk membayar denda. Next. Nah, hikmah rukhsah yang pertama mempermudah melaksanakan syariat Islam. Yang kedua, membuktikan bahwa syariat Islam itu tidak kaku dan tidak pula ekstrim. Yang ketiga, menguatkan istiqomah kita dalam ibadah kepada Allah. Yang keempat, mendorong sikap disiplin dan saling menghargai. Rukhsah memberikan pelajaran kepada manusia untuk disiplin. Ibadah sholat tidak boleh ditinggalkan meskipun dalam keadaan apapun. Adanya tadi mengkodok, terus menjamak, mengkosor. Laksananya dapat dipermudah atau diperingatkan. Ketika kalian melihat orang yang tidak berpuasa karena perjalanan jauh dengan alasan tidak mudarat ya, dengan alasan tidak melakukan perjalanan untuk kebaikan, itu tidak dilarang. Kita hendaknya menghargai mereka yang mengambil keringanan tersebut. Next. Oke, terima kasih. Nah, untuk tadi PR jangan lupa ya anak-anak. Ada berapa PR ya? Ada lupa ya? 10 Bu. Pak, berapa Pak? Kurang 7 menit.